Selamat datang di channel Omatase Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode kali ini kita akan melihat di mana awal milenium kedua sebelum Masehi menandai salah satu fase paling krusial dalam sejarah manusia. Setelah runtuhnya kekuasaan besar di berbagai wilayah, dunia kuno tidak langsung melahirkan imperium baru. Sebaliknya, peradaban memasuki masa transisi panjang yang ditandai oleh fragmentasi politik, perubahan sosial, dan penataan ulang sistem ekonomi serta kepercayaan. Pada periode ini, kota-kota berdiri tanpa dominasi pusat kekuasaan. Masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru, dan jaringan antar wilayah tetap terhubung melalui perdagangan dan migrasi. Kekosongan kekuasaan bukanlah kehancuran, melainkan ruang pembentukan ulang. Dari fase inilah fondasi bagi kebangkitan kerajaan-kerajaan besar berikutnya mulai tersusun, menjadikan masa ini sebagai titik balik penting dalam lini masa sejarah dunia kuno. Runtuhnya dinasti ketiga Ur sekitar awal abad ke-21 sebelum Masehi menandai berakhirnya salah satu sistem negara paling terorganisasi di dunia kuno. Ur sendiri bukan sekadar kerajaan, melainkan sebuah negara birokratis dengan administrasi terpusat, sistem pajak, hukum tertulis, dan pengelolaan tenaga kerja yang rapi. Ketika sistem ini runtuh, dampaknya terasa jauh melampaui kota Ur sendiri. Di Mesopotamia, kekuasaan terfragmentasi hampir seketika. Kota-kota seperti Isin, Larsa, dan Esnuna berdiri sendiri tanpa otoritas pusat. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menggantikan dominasi Ur dalam waktu singkat. Setiap wilayah mengandalkan kepemimpinan lokal, perjanjian terbatas, dan kekuatan militer masing-masing. Stabilitas menjadi rapuh, tetapi kehidupan tidak berhenti. Fenomena serupa terjadi di berbagai belahan dunia. Di Mesir, akhir kerajaan lama sebelumnya telah menciptakan masa disintegrasi yang panjang. Meski pada periode ini Mesir mulai bergerak menuju kerajaan tengah, proses konsolidasi belum sepenuhnya selesai. Pemerintahan lokal masih memegang peran besar dan kekuasaan raja belum sepenuhnya absolut. Di kawasan Levant dan Anatolia tidak ada kekaisaran dominan. Wilayah-wilayah ini menjadi jalur perlintasan kelompok manusia, perdagangan, dan pertukaran budaya. Kota-kota berdiri sebagai pusat ekonomi regional, bukan sebagai ibu kota imperium. Hubungan antar wilayah lebih bersifat horizontal daripada vertikal. Kekosongan kekuasaan ini bukan tanda kemunduran peradaban, melainkan perubahan bentuk. Dunia kuno memasuki fase di mana struktur besar digantikan oleh jaringan kecil yang saling terhubung. Hukum tetap ada, agama tetap dijalankan, dan ekonomi terus berputar, meski dalam skala yang lebih terbatas. Periode ini juga membuka ruang bagi mobilitas sosial dan etnis. Kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di pinggiran kekuasaan mulai bergerak ke pusat-pusat lama. Mereka bukan datang sebagai penghancur, melainkan sebagai bagian dari dinamika sejarah yang terus berubah. Dari kekosongan inilah benih-benih dunia baru mulai tumbuh. Setelah runtuhnya sistem imperium, dunia kuno tidak memasuki kekacauan total, melainkan fase fragmentasi politik yang relatif stabil. Kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu otoritas besar tetapi tersebar ke berbagai pusat regional. Setiap wilayah membangun sistem pemerintahannya sendiri, menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi setempat. Di Mesopotamia, kota-kota negara kembali menjadi unit politik utama. Isin dan Larsa muncul sebagai kekuatan regional yang saling bersaing. Mereka mewarisi tradisi administrasi Ur Terbredo, namun tanpa jangkauan kekuasaan yang sama luasnya. Raja-raja kota ini mengklaim legitimasi melalui hubungan dengan dewa-dewa, pembangunan kuil, dan pengelolaan hukum lokal. Kekuasaan mereka nyata, tetapi terbatas pada wilayah tertentu. Fragmentasi ini menciptakan dinamika politik yang intens. Aliansi cepat terbentuk dan runtuh. Perang berskala kecil menjadi umum, bukan untuk ekspansi besar, melainkan untuk mengamankan sumber daya seperti air, lahan pertanian, dan jalur perdagangan. Politik tidak lagi bersifat imperial, tetapi kompetitif dan regional. Di wilayah Anatolia dan Levant, struktur kekuasaan lebih longgar. Kota-kota bertindak sebagai pusat perdagangan dan pertahanan, dipimpin oleh elit lokal. Tidak ada klaim kekuasaan universal. Keamanan bergantung pada dinding kota, pasukan kecil, dan hubungan diplomatik dengan tetangga. Pola ini menciptakan jaringan kota yang saling bergantung, namun tetap mandiri. Fragmentasi politik juga berdampak pada masyarakat. Tanpa tekanan dari imperium besar, komunitas lokal memiliki ruang lebih besar untuk menentukan hukum adat, sistem sosial, dan praktik keagamaan mereka. Ini menghasilkan keragaman budaya yang tinggi dalam periode yang relatif singkat. Namun fragmentasi bukan kondisi permanen. Ketika kota dan wilayah bersaing, beberapa mulai unggul dalam organisasi, militer, dan ekonomi. Dari sinilah proses konsolidasi baru akan muncul. Fragmentasi pasca imperium bukan akhir sejarah, melainkan tahap persiapan menuju tatanan politik berikutnya.
Salah satu ciri paling penting dari masa transisi pasca imperium adalah meningkatnya mobilitas manusia. Ketika kekuasaan terpusat runtuh, batas-batas politik melemah, dan ruang geografis menjadi lebih terbuka bagi pergerakan kelompok-kelompok baru. Migrasi tidak selalu berarti penaklukan, melainkan proses bertahap yang mengubah struktur sosial dan demografis dunia kuno. Di Mesopotamia, kelompok Amorite menjadi contoh paling menonjol. Mereka berasal dari wilayah barat dan hidup sebagai komunitas semi-nomaden. Alih-alih menyerbu kota-kota besar, mereka menetap secara perlahan, menikah dengan penduduk lokal, dan akhirnya menduduki posisi penting dalam struktur kekuasaan. Banyak raja di kota-kota Mesopotamia awal milenium kedua SM berasal dari latar belakang Amorite. Pergerakan ini mengubah karakter politik kawasan tersebut. Kekuasaan tidak lagi didominasi oleh elit lama yang terikat pada tradisi birokrasi Ur-3. Sebaliknya muncul kepemimpinan baru yang lebih fleksibel, menggabungkan tradisi lama dengan kebutuhan sosial baru. Migrasi menjadi sumber pembaruan, bukan kehancuran. Fenomena serupa terjadi di Levant dan kawasan Syam. Kelompok pastoral bergerak mengikuti pola iklim dan sumber daya. Mereka membentuk jaringan sosial luas yang melintasi wilayah politik. Dalam jangka panjang, pola mobilitas ini membantu menyebarkan teknologi, bahasa, dan praktik keagamaan. Migrasi juga berdampak pada ekonomi. Kelompok semi-nomaden sering bertindak sebagai penghubung antara wilayah pertanian dan daerah terpencil. Mereka memfasilitasi pertukaran barang, ternak, dan informasi. Dunia pasca imperium menjadi lebih terhubung melalui jaringan manusia, bukan struktur negara besar. Penting untuk dipahami bahwa migrasi dalam periode ini bukan gejolak acak. Ia mengikuti logika lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketika kekuasaan besar melemah, manusia menyesuaikan diri. Dari adaptasi inilah lahir masyarakat baru yang akan membentuk sejarah pada abad-abad berikutnya. Runtuhnya kekuasaan imperium membawa perubahan besar dalam cara dunia kuno mengelola ekonomi. Sistem ekonomi terpusat yang sebelumnya dikendalikan oleh negara, seperti pada masa Ur-Nuthran, perlahan menghilang. Sebagai gantinya muncul pola ekonomi yang lebih fleksibel dan berbasis lokal, namun tetap terhubung melalui jaringan perdagangan regional. Di Mesopotamia, gudang negara dan sistem distribusi tenaga kerja yang dulu diatur oleh birokrasi pusat tidak lagi berfungsi secara menyeluruh. Produksi pertanian kembali dikelola oleh komunitas lokal, keluarga besar, dan elit kota. Tanah tetap menjadi sumber kekayaan utama, tetapi pengelolaannya lebih bersifat privat atau semi-privat. Hal ini menciptakan variasi ekonomi antar wilayah. Perdagangan tidak berhenti, justru beradaptasi. Jalur perdagangan jarak jauh yang menghubungkan Mesopotamia dengan Anatolia, Levant, dan Teluk Persia tetap aktif, meski volumenya lebih kecil. Barang-barang seperti logam, kayu, batu mulia, dan tekstil tetap diperdagangkan melalui jaringan pedagang independen, bukan lembaga negara. Perubahan ini juga mendorong munculnya kelas pedagang yang lebih mandiri. Tanpa kontrol ketat negara, para pedagang memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan rute, harga, dan mitra dagang. Kota-kota yang terletak strategis di jalur perdagangan berkembang sebagai pusat ekonomi regional. Di wilayah lain seperti Mesir, ekonomi mulai bergerak menuju rekonsolidasi, tetapi prosesnya lambat. Penguasa lokal memainkan peran penting dalam mengatur produksi dan distribusi. Perdagangan internal menjadi lebih dominan dibandingkan ekspor besar-besaran. Sistem ekonomi pasca imperium menunjukkan ketahanan masyarakat kuno. Tanpa struktur besar, manusia tetap mampu menciptakan keseimbangan baru. Perdagangan menjadi perekat antar wilayah, menjaga dunia tetap terhubung meski kekuasaan politik terpecah. Pola inilah yang akan menjadi dasar bagi kebangkitan ekonomi kerajaan-kerajaan besar berikutnya. Perubahan politik dan ekonomi pada masa pasca imperium secara langsung memengaruhi struktur sosial masyarakat dunia kuno. Ketika kekuasaan terpusat runtuh, hierarki sosial yang sebelumnya dikendalikan oleh negara mengalami penyesuaian. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi imperium, melainkan pada jaringan lokal seperti keluarga besar, klan, dan komunitas kota. Di Mesopotamia, elit birokrasi yang dahulu menjadi tulang punggung administrasi negara kehilangan peran dominannya. Banyak juru tulis, pengawas gudang, dan pejabat negara harus beradaptasi dengan kondisi baru. Sebagian beralih menjadi penasihat lokal, pengelola lahan, atau pelaku perdagangan. Status sosial tidak lagi ditentukan semata oleh kedekatan dengan negara, tetapi oleh kemampuan mengelola sumber daya dan membangun relasi. Struktur keluarga menjadi lebih penting. Keluarga besar berfungsi sebagai unit ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Kepemilikan tanah, tenaga kerja, dan perlindungan seringkali berada di bawah kendali keluarga atau klan. Dalam konteks ini, loyalitas personal lebih diutamakan dibandingkan loyalitas kepada negara yang jauh dan lemah. Perubahan ini juga membuka ruang mobilitas sosial.
Individu atau kelompok yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan politik dapat naik status dengan relatif cepat. Kepemimpinan lokal tidak selalu diwariskan secara kaku, tetapi sering bergantung pada kemampuan, kekayaan, dan dukungan komunitas. Dunia pasca imperium memberikan kesempatan bagi aktor baru untuk tampil. Di wilayah Levant dan Anatolia, struktur sosial bersifat lebih cair. Komunitas pertanian, kota dagang, dan kelompok pastoral hidup berdampingan. Interaksi antar kelompok menciptakan masyarakat yang beragam secara budaya dan sosial. Tidak ada satu model sosial yang dominan, melainkan berbagai bentuk yang saling berinteraksi. Transformasi sosial ini membentuk fondasi bagi tatanan masyarakat berikutnya. Ketika negara-negara baru muncul, mereka akan membangun kekuasaan di atas struktur sosial yang telah berubah ini. Dengan demikian, masa transisi pasca imperium bukan sekadar jeda sejarah, melainkan periode pembentukan ulang masyarakat dunia kuno. Pada masa pasca imperium, perubahan politik dan sosial turut memengaruhi cara masyarakat dunia kuno memandang agama dan kepercayaan. Ketika negara besar runtuh dan tatanan lama goyah, manusia mencari stabilitas melalui hubungan dengan yang ilahi. Agama menjadi sarana untuk memahami ketidakpastian dan mempertahankan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Di Mesopotamia, sistem keagamaan tidak runtuh bersama negara. Dewa-dewa utama seperti Enlil, Inanna, dan Shamash tetap disembah, namun peran mereka ditafsirkan ulang dalam konteks lokal. Kuil tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali negara pusat, melainkan dikelola oleh komunitas kota dan elit lokal. Ini memberi agama karakter yang lebih dekat dengan masyarakat. Raja-raja kota pasca Ur-Terbe menggunakan agama sebagai sumber legitimasi. Mereka menampilkan diri sebagai pelayan dewa, bukan penguasa universal. Pembangunan kuil, ritual publik, dan persembahan menjadi cara utama untuk menunjukkan kesalehan dan memperoleh dukungan rakyat. Agama berfungsi sebagai pengikat sosial di tengah fragmentasi politik. Di Mesir, proses konsolidasi menuju kerajaan tengah juga disertai pembaruan religius. Kepercayaan tentang kehidupan setelah mati mulai menyebar lebih luas, tidak lagi eksklusif bagi raja. Hal ini mencerminkan perubahan sosial di mana akses spiritual menjadi lebih inklusif. Di wilayah Levant dan Anatolia, praktik keagamaan bersifat beragam dan lokal. Dewa-dewi alam, pelindung kota, dan roh leluhur memainkan peran penting. Tidak ada doktrin tunggal yang mendominasi. Kepercayaan berkembang seiring interaksi antar komunitas dan migrasi manusia. Agama pada periode ini berfungsi sebagai jangkar stabilitas. Di tengah dunia yang berubah, kepercayaan memberi makna dan kesinambungan. Transformasi religius pasca imperium akan memengaruhi bentuk keagamaan kerajaan-kerajaan besar yang muncul kemudian, menjadikannya salah satu aspek paling berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Meskipun kekuasaan imperium runtuh, tradisi hukum dan administrasi yang telah berkembang selama berabad-abad tidak ikut lenyap. Pada masa pasca imperium, masyarakat dunia kuno justru menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mempertahankan sistem hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan keadilan. Perbedaannya terletak pada skala dan otoritas pelaksanaannya. Di Mesopotamia, hukum tetap menjadi fondasi kehidupan sosial. Tradisi hukum tertulis yang berkembang sejak masa Sumeria dan Akkadia masih digunakan oleh kota-kota negara. Kontrak tanah, perjanjian dagang, pernikahan, dan warisan tetap dicatat oleh juru tulis. Meski tidak lagi berada di bawah sistem hukum imperium, prinsip-prinsip keadilan tetap dijaga pada tingkat lokal. Administrasi kota juga beradaptasi, jabatan-jabatan seperti juru tulis, hakim lokal, dan pengawas pasar tetap ada, meskipun kewenangannya terbatas. Pemerintahan bersifat lebih langsung dan personal. Keputusan sering diambil melalui musyawarah elit kota, pemuka agama, dan pemilik tanah besar. Model ini menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, meski kurang seragam. Di wilayah Mesir, proses rekonsolidasi memperlihatkan upaya menghidupkan kembali administrasi terpusat. Namun pengalaman masa fragmentasi membuat sistem baru lebih berhati-hati. Penguasa belajar bahwa stabilitas membutuhkan keseimbangan antara kontrol pusat dan otonomi lokal. Administrasi kerajaan tengah kelak akan mencerminkan pelajaran ini. Di kawasan lain seperti Levant dan Anatolia, hukum bersifat adat dan fleksibel. Norma sosial dijaga melalui kesepakatan komunitas, tradisi lisan, dan otoritas lokal. Meski tampak sederhana, sistem ini efektif dalam konteks masyarakat kecil dan jaringan regional. Kelanjutan tradisi hukum dan administrasi menunjukkan bahwa peradaban tidak sepenuhnya bergantung pada imperium. Justru ketika struktur besar runtuh, fondasi sosial yang lebih kecil menjaga kesinambungan. Dari sinilah lahir sistem hukum yang lebih matang pada masa kerajaan-kerajaan besar berikutnya. Masa transisi pasca imperium tidak menghentikan perkembangan teknologi dan keterampilan produksi. Justru dalam kondisi tanpa kontrol negara besar, inovasi sering muncul dari kebutuhan praktis kehidupan sehari-hari.
masyarakat dunia kuno menyesuaikan teknologi yang ada agar lebih efisien, mudah diakses, dan relevan dengan skala lokal. Di Mesopotamia, teknologi pertanian tetap menjadi inti kehidupan. Sistem irigasi yang dibangun pada masa imperium sebelumnya masih digunakan dan dipelihara oleh komunitas lokal. Tanpa pengawasan negara pusat, tanggung jawab pemeliharaan kanal berpindah ke kelompok masyarakat, keluarga besar, atau otoritas kota. Ini menuntut kerjasama yang tinggi, sekaligus memperkuat ikatan sosial. Produksi kerajinan juga berkembang. Pengrajin tembikar, penenun tekstil, dan pembuat alat logam bekerja dalam skala kecil hingga menengah. Tanpa monopoli negara, produksi menjadi lebih beragam. Gaya lokal muncul dengan ciri khas masing-masing wilayah, mencerminkan identitas budaya yang semakin kuat. Teknologi metalurgi terus mengalami penyempurnaan. Perunggu tetap menjadi logam utama, digunakan untuk alat pertanian, senjata, dan perhiasan. Distribusi logam bergantung pada jaringan perdagangan regional, sehingga mendorong interaksi antar wilayah. Keahlian teknis menjadi aset penting bagi individu dan komunitas. Di wilayah lain seperti Mesir dan Anatolia, adaptasi teknologi juga terlihat dalam arsitektur dan peralatan rumah tangga. Bangunan menjadi lebih fungsional dibanding monumental. Fokus bergeser dari proyek besar negara ke kebutuhan komunitas, seperti penyimpanan hasil panen dan perlindungan dasar. Adaptasi teknologi pada periode ini menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu lahir dari negara besar. Dalam keterbatasan kuno, masyarakat menemukan cara untuk bertahan dan berkembang. Inovasi-inovasi kecil inilah yang secara akumulatif membentuk fondasi teknologi bagi peradaban berikutnya. Meskipun dunia pasca imperium tampak terfragmentasi secara politik, hubungan antar wilayah justru tetap terjaga, bahkan dalam beberapa aspek menjadi lebih fleksibel. Tanpa dominasi satu kekuatan besar, interaksi antar komunitas berlangsung melalui jaringan yang lebih horizontal. Dunia kuno pada periode ini bukan dunia yang terisolasi, melainkan dunia yang terhubung melalui perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Di Mesopotamia, kota-kota negara menjalin hubungan dagang dan diplomatik secara langsung. Tidak ada pusat tunggal yang mengatur arus barang dan informasi. Pedagang berperan sebagai penghubung utama, membawa hasil pertanian, tekstil, dan produk kerajinan ke wilayah lain. Melalui mereka, ide, bahasa, dan praktik sosial ikut menyebar. Wilayah Anatolia menjadi simpul penting dalam jaringan ini. Sumber logam, terutama timah, menjadikan kawasan ini vital bagi produksi perunggu. Kota-kota di Anatolia terhubung dengan Mesopotamia melalui rute darat yang aktif. Hubungan ini bersifat timbal balik dan saling menguntungkan, memperkuat ketergantungan antar wilayah. Di Levant, posisi geografis sebagai penghubung antara Mesopotamia, Mesir, dan Mediterania menjadikan kawasan ini ruang interaksi budaya yang intens. Kota-kota pesisir dan pedalaman berfungsi sebagai titik transit barang dan manusia. Keberagaman budaya di wilayah ini mencerminkan arus pertukaran yang terus berlangsung. Hubungan antar wilayah juga terjadi melalui pernikahan politik, aliansi lokal, dan pertukaran hadiah antar elit. Bentuk-bentuk interaksi ini membantu menjaga stabilitas relatif di tengah ketiadaan kekuasaan pusat. Konflik tetap ada, tetapi tidak menutup jalur komunikasi. Dunia pasca imperium memperlihatkan bahwa keterhubungan tidak selalu membutuhkan imperium. Justru dalam struktur yang lebih longgar, interaksi dapat berlangsung lebih adaptif. Jaringan inilah yang nantinya memungkinkan munculnya kekuatan-kekuatan besar baru dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan terintegrasi. Masa transisi pasca imperium bukanlah jeda kosong dalam sejarah, melainkan periode pembentukan ulang yang menentukan arah dunia kuno selanjutnya. Dalam ketiadaan kekuasaan besar, masyarakat belajar menata ulang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan spiritual mereka. Proses ini berjalan perlahan, namun hasilnya sangat mendalam. Fragmentasi politik menciptakan ruang eksperimen. Kota-kota dan wilayah regional mengembangkan model pemerintahan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal. Kepemimpinan tidak lagi mengandalkan klaim universal, tetapi legitimasi religius, kemampuan administratif, dan dukungan komunitas. Dari sini lahir tradisi pemerintahan yang lebih matang dan realistis. Secara sosial, masyarakat menjadi lebih mandiri. Struktur keluarga, klan, dan komunitas kota mengambil peran utama dalam menjaga stabilitas. Mobilitas sosial meningkat, memungkinkan kelompok dan individu baru tampil sebagai aktor sejarah. Pola ini kelak akan dimanfaatkan oleh negara-negara baru yang lebih terorganisasi. Ekonomi pasca imperium menunjukkan ketahanan luar biasa. Perdagangan tetap menghubungkan dunia, meski tanpa kontrol terpusat. Jaringan regional yang terbentuk selama periode ini akan menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan-kerajaan besar berikutnya, termasuk Babilonia Lama dan Mesir Kerajaan Tengah. Dalam bidang agama dan hukum, kesinambungan lebih dominan dibandingkan perubahan drastis. Kepercayaan dan tradisi hukum menjadi jangkar stabilitas di tengah ketidakpastian.
Negara-negara baru tidak membangun dari nol, melainkan mewarisi dan menyempurnakan sistem yang telah teruji selama masa transisi. Dengan berakhirnya periode ini sekitar awal abad ke-19, sebelum Masehi dunia mulai memasuki fase konsolidasi baru. Kekuasaan besar kembali muncul, tetapi dengan karakter berbeda, dibentuk oleh pengalaman panjang hidup tanpa imperium. Hari ke-6 menegaskan satu hal penting. Sejarah tidak hanya digerakkan oleh kejayaan, tetapi juga oleh masa-masa sunyi yang membentuk fondasi peradaban. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.